Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Maulana Yusuf, mahasiswa dari STEBI Global Mulia Cikarang. Saya di sini untuk melengkapi tugas manajemen sumber daya insani. Dalam kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan kepemimpinan tokoh presiden yang keempat. Siapa yang tak kenal dengan tokoh beliau, presiden keempat yang sering disapa dengan Gus Dur. Beliau lahir pada tanggal 17 September 1940. Presiden keempat ini yang memiliki nama asli Abdul Rahman Wahid. Beliau bisa dibilang memiliki gaya nyentrik dalam kepemimpinannya. Beliau kerap melontarkan pernyataan gitu aja kok repot dalam mengomentari persoalan sikap seseorang ataupun lembaga. Kalimat tersebut mungkin mengesankan sikap permisif. Namun, sebenarnya di balik pernyataan tersebut terdapat filosofi tentang membentuk perspektif hidup yang lebih positif. Sebagai seorang pemimpin, cara menghadapi masalah merupakan skill yang krusial. Karena cara seorang menghadapi masalah erat sekali hubungannya dengan berapa cepat dan efisien seorang memecahkan persoalan tersebut. Gus Dur mencoba beraksi lebih santai dalam menghadapi persoalan, sehingga masalah yang kelihatannya tidak dapat diatasi lambat laun akan lebih memungkinkan untuk dikelola, sehingga beliau yang notabene adalah seorang presiden akan memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar merupakan masalah besar bagi bangsanya. Melampaui darah politik, biru politik, Gus Dur bukan merupakan seorang pemimpin yang termasuk dalam perspektif the great man theory atau yang ketika lahir tiba-tiba memiliki bakat kepemimpinan, atau dengan kata lain aspek genetik atau darah biru sangat berpengaruh. Walaupun dalam diri Gus Dur mengalir darah kepemimpinan dari kakeknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim. Hal itu tidak dijadikan legitimasi oleh Gus Dur dalam memperoleh perannya sebagai seorang pemimpin. Lahir dan tumbuh di dunia pesantren yang berbeda di pinggiran secara struktural, Gus Dur berjuang keras melakukan advokasi untuk membuktikan bahwa dunia pesantren bukanlah dunia tertutup, hingga akhirnya dapat masuk ke wilayah istana dan negara. Jadi, bisa dikatakan pribadi Gus Dur sebagai seorang pemimpin yang keberhasilannya itu bergantung pada perilaku, bukan dari faktor genetis bawaan lahir. Transformatif menjadi kunci. Gus Dur dapat dikatakan sebagai pemimpin yang transformatif sesuai dengan namanya. Gaya kepemimpinan transmosional adalah proses yang mengubah dan mentransformasikan. Gus Dur sadar akan nilai pluralisme yang selama ini ditindas oleh kepemimpinan politik semata dengan mengatasnamakan persatuan dan kesatuan. Sehingga pada saat menjabat sebagai presiden, beliau sangat kuat mendorong pluralisme untuk menjadi kesadaran kolektif bangsa. Hal ini terlihat dari kebijakannya berkaitan dengan penghidupan kembali kepercayaan dan adat istiadat Cina yang dilarang oleh pada masa Orde Baru. Selain itu, beliau juga memegang visi kuat bahwa semua warga negara
apapun kepercayaan dan keyakinannya, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan konstitusi. Oleh karena itu, jika ada warga negara yang dilanggar hak konstitusinya, beliau tidak pernah ragu untuk membelanya. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menobatkan Gus Dur sebagai bapak pluralisme dan multikulturalisme juga dapat menjadi bukti perjuangan Gus Dur yang sekarang menjelma menjadi kesadaran bangsa. Terakhir, kita pasti ingat betapa kebebasannya informasi sangat dibatasi pada masa Orde Baru. Berbeda dengan Orde Gus Dur, malah menunjung tinggi value atau nilai kebangsaan pers dan kebangsaan mengumumkan pendapat yang membawa perubahan besar pada iklim sosial politik hingga saat ini. Gus Dur sebagai pemimpin yang memiliki personal power kuat dan gaya kepemimpinan transformatif telah membawa berbagai kontribusi besar bagi Indonesia melalui pengetahuan demokrasi, pluralisme dan multikulturalisme. Pemikiran dan wacana di bawah Gus Dur, baik soal keagamaan, kenegaraan maupun kemanusiaan, seringkali sukar dicerna oleh publik, terutama masyarakat awam pada masa itu. Namun, hal ini yang perlu dicatat adalah pemikiran-pemikiran dan gaya beliau sebagai seorang pemimpin yang dahulu dianggap kontroversial, kini justru menjadi arus pemikiran banyak kaum muda. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.